menimpa permaisuri Sultan Dompu. VOC secara terang-terangan menuduh Sultan Jamaluddin berada di balik pembunuhan tersebut, dan sayangnya Sultan Dompu termakan hasutan VOC. Tidak menunggu lama, VOC segera menangkap Sultan Jamaluddin atas tuduhan pembunuhan permaisuri Kesultanan Dompu. Sultan Jamaluddin kemudian dibawa ke Fort Notre Dame Makassar sampai tahun 1695. 2 tahun berikutnya, Sultan Jamaluddin dipindahkan ke Batavia. Sultan Jamaluddin semakin mendapatkan tekanan yang berat di pusat kekuasaan VOC tersebut. Penjara tempat Sultan Jamaluddin ditahan sekarang menjadi Museum Fathahillah. Hanya berselang setahun setelah dipindahkan ke Batavia, Sultan Jamaluddin wafat. Tekanan dan perlakuan yang buruk membuat Sultan Jamaluddin tidak mampu bertahan. Kabar tentang wafatnya Sultan Jamaluddin sengaja disembunyikan oleh VOC agar tidak memicu kemarahan rakyat Bima. Tahun 1699, VOC berhasil membangun kantor dagang dan loji di Bima yang masih dalam kekosongan kekuasaan. Kerabat kesultanan akhirnya mendengar wafatnya Sultan Jamaluddin dan memaksa VOC mengembalikan kerangka Sultan Jamaluddin ke Bima. Kerangka Sultan Jamaluddin kemudian disemayamkan di pemakaman Tolobali. Sultan Hasanuddin, putra pertama almarhum Sultan Jamaluddin, naik tahta melanjutkan kepemimpinan di Bima pada tahun 1699. Ketika Sultan Jamaluddin ditangkap, VOC berhasil menekan Bima untuk mengizinkan mereka membangun benteng di sana. Meskipun VOC berhasil membangun benteng di Bima, namun Sultan Hasanuddin mampu mempertahankan kedaulatan negerinya. VOC ketika itu terus mencoba melakukan monopoli di Kesultanan Bima dan Nusa Tenggara. Sultan Hasanuddin menyadari bahwa VOC tidak hanya berusaha merebut monopoli perdagangan, namun juga ingin melakukan penguasaan politik mutlak terhadap Bima. Karena itulah Sultan Hasanuddin melakukan berbagai pembaharuan dalam menjalankan pemerintahannya, terutama dalam menentukan para pejabat penting. Penyebaran agama Islam tidak luput dari perhatian Sultan Hasanuddin. Meskipun sudah menjadi agama mayoritas, Sultan Hasanuddin terus memperkuat sisi religiusitas rakyat Bima. Sultan Hasanuddin bertahta cukup lama hingga sampai wafatnya pada tahun 1731. Kepemimpinan Bima selanjutnya dipegang oleh Sultan Alauddin Muhammad Shah, putra tertua dari almarhum Sultan Hasanuddin. Sultan Alauddin melanjutkan kebijakan pendahulunya. Hubungan dagang dan politik dengan Makassar diperkuat. Meskipun secara politik Kesultanan Gua Talu menjadi vasal VOC, namun para Sultan Bima terus menjalin hubungan bilateral. Sedangkan VOC sendiri